Ustadz. Kenapa? Pulang pesta jam 4. Akhirnya tidak sholat duhur, tidak sholat asar, hingga maghrib. Dia bilang, sekali besok lagi deh. Nah, Bu, tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak sholat. Percaya itu. Ustadz, kenapa rumah tanggaku tidak pernah bahagia? Rumah agak bagus, mobil mewah, harta ada. Kenapa suami saya selingkuh istri? Beginilah hidup saya, Ustadz. Sholatmu tidak beres. Ustadz, kenapa rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Sholatmu tidak beres. Ustadz, kenapa tidak mau sembuh-sembuh penyakitku? Sholatmu tidak beres. Kalau sholatmu beres, kecil buat Allah kasih apa yang kamu mau. Maka ibu, perbaiki sholat. Kalau ibu gubernur tidak sholat, orang masih bilang, ya istri gubernur satu provinsi, kenal beliau. Yuk. Tapi kalau sudah pengangguran, rumah kontrak-kontrak, suami jelek, busuk keteknya, hendak sholat lagi. Ya, Bu, sholat. Apa susahnya sholat? Apa susahnya? Ustadz, saya tidak bisa kena air wudhu, Ustadz. Tayamum. Nih kursus kilat tayamum. Lihat ini baik-baik. Lihat ini yang tidak tahu tayamum. Buka gelang, buka cincin, semua lepas. Sudah itu letakkan telapak tangan di dinding. Anggaplah ini. Sek dua-duanya. Sudah itu usap wajah. Satu kali sudah sah, 2 kali lebih baik, 3 kali sempurna. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan di dinding. Usap dulu kanan, lipat, naik ke kiri, kiri lagi, lipat, usap. Ustadz repot. Kasih begini saja. Selesai. Ada orang tayamum, dia kasih gini dulu. Dia kasih gini dinding, baru bilang, kok kira pakai air kodongo? Ya, sudah selesai itu. Sudah pengganti mandi junub itu, sudah pengganti wudhu. Selesai. Ustadz, saya sariawan Ustadz. Kau sholat sariawan lah. Allahu Akbar. Allah tahu lagi sariawan. Apa lagi? Tidak ada. Kenapa penting sholat, Ustadz? Karena sholat adalah puncak penghambaan kepada Allah. Bapak Ibu, tidak puasa tetap Islam, tidak haji tetap Islam, tapi tidak sholat. Meskipun dia bangun satu masjid, dia wakafkan tanahnya 10 hektar untuk sekolah Islam, tapi tidak pernah sholat, kata Nabi, kau kafir di hadapan Allah. Tidak ada agamamu. Kenapa Ustaz? Karena puncak penghambaan kepada Allah hanya waktu sholat. Artinya apa Ustaz? Ibu bayar zakat boleh sambil nyanyi. Pak Ustaz, ini zakatku. Insaflah wahai manusia, bila diri sah zakatmu. Tapi sholat tidak boleh ada kegiatan lain. Kau puasa boleh sambil menjual. Haji, berapa harga gas? 30.000. Boleh, sah. Tapi ketika sholat tidak boleh ada kegiatan lain kecuali menghamba kepada Allah. Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Pasti batal sholatmu. Allahu Akbar. Haji, berapa gas? 40.000. Allah, batal. Kenapa? Karena sholat tidak boleh ada kegiatan kecuali menghamba kepada Allah. Jadi biar majelis taklimnya rajin, tapi tidak sholat, tak bakal kau dapat surga. Maka ibu, tak apalah rumah rontak ngontrak, tapi sholatnya tidak pernah lepas. Kalau ibu baik sholatnya, kalau bukan ibu punya mobil,
Kalau suaminya ibu tidak bisa belikan berlian, suaminya ibu tidak bisa hajikan, insya Allah anakmu nanti yang hajikan kamu. Tapi kalau sekarang tidak sholat, ngontrak sampai cucumu pun nanti begitu juga nasibnya, karena kalau tidak ajar sholat ya. Dua, karena waktu terbatas. Mau dirindukan surga, kata Nabi, wasiyamu Ramadan, berpuasalah engkau di bulan suci Ramadan. Saya yakin semua di sini sudah puasa Ramadan, tapi kadangkala karena tidak mampu bayar yang lepas, biasanya dianggap remeh puasanya yang lepas. Alhamdulillah masih ada Syawal. Sekarang sudah 19 Syawal, masih ada waktu. Ustadz, saya mau bayar Syawal Ustadz, tapi saya tidak bisa banyak puasa. Bolehkah saya ganti puasa sekaligus Syawal? Boleh. Syaratnya niatnya bayar kalah, niatnya bayar puasa lepas, insya Allah ikut Syawalnya. Kalau lepas puasa saya 4, tinggal tambah lagi 2, tinggal 6, cukup 6. Kalau niatnya bayar Syawal, niatnya puasa Syawal, tidak masuk puasa gantinya. Jelas? Jelas? Sholatullah ala toha rasul, sholatullah salam ala yasin. Saya mau dengar mana lebih besar suaranya ini dengan ini. Ya, ayo, ini dulu. Ibu-ibu yang sini. Diam. Ini dulu. Ayo Bu, jangan mau kalah. Sayap kanan, sayap kiri. Yuk, salatullah, salamullah, ala toha. Salatullah, ala yasin. Alhamdulillah, nilainya 9,9. 0,1 lagi Bu, kalahkan dia ya. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Nilainya 9,9. Seri. 2, saya yakin ibu semua puasa. Yang ketiga, ini yang agak berat, menjaga harga dirinya sebagai perempuan Islam. Bagaimana cara menjaga harga diri? Yang pertama, yang konkret, nyata, real, apa? Busana muslimah. Alhamdulillah semua pakai busana muslimah. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, banyak yang pakai jilbab, dia tutup auratnya tapi bajunya sempit. Ini yang jadi masalah. Tutup aurat satu, yang kedua syarat baju muslimah adalah tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Sekarang lagi musim sepeda. Ada sepedaan di Jambi? Ada? Ibu-ibu ada juga? Tidak dilarang sepeda. Apalagi kalau ibu sepeda supaya tetap seksi, di depan suami tetap oke, boleh. Tapi jangan bajumu sempit. Boleh, yang penting roknya jangan sempit. Ustadz katanya harus begitu. Siapa bilang? Saya hobi sepeda, saya gamis sepeda, pakai sarung sepeda, oke juga. Satu, Bu, pakaian jangan sempit-sempit. Yang kedua, menjaga harga diri. Kalau senam, kalau olahraga, jangan campur-campur laki-laki. Mudah-mudahan Ibu Gub mampu kasih contoh ini. Di kantor bupati, di kantor gubernur, di kantor PKK halaman, olahraga senam boleh, tapi jangan bercampur laki. Ini campur laki perempuan, perempuanlah di depan, bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapak di belakang. Pelatihnya perempuan bilang 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Ketawa membayangkan diri sendiri toh. Sekarang
ibu-ibu majelis taklim, tapi joget-joget depan suaminya orang. Putar ke kiri nona, putar ke kanan, ke kanan, ke kanan. Lagu beleng-beleng. Apa beda itu? Putar ke kiri. Apa kau dapat itu kiri kanan, kiri kanan? Iya toh? Ya. Apa sih? Apa? Saya aja tadi lewat ada yang gosip saya. Jadi itu juga bajunya waktu di YouTube. Astagfirullah. Bu, hei, hei, berhenti gosip. Biasanya kan kita begitu. Wih, kau lihat tadi malam sinetron? Iya, jelek sifatnya ya. Iya. Kau lihat itu layangan putus? Iya. Jelek suaminya ya. Seperti itu. Langsung tetangga lagi dijadikan korban. Maka majelis taklim yang baik malu dong kalau jadi tukang gosip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, pertama dicerita sayur. Lama-lama dia bilang, tetangga saya itu pelit. Padahal dia juga pelit. Mulai dicerita orang. Majelis taklim, dia jaga harga dirinya, dia tidak suka gosip. Waktu yang terbatas. Satu tadi, dua. Boleh kalau begitu, marah kecewa begitu boleh, tapi yang tidak boleh menghina. Memang kau goblok. Sama aja bapaknya ini. Tidak boleh kau hina suamimu. Saya tahu begini, saya tidak mau kawin sama kau. Sudah pendek, hitam, pengangguran lagi. Hei, bu, tapi suamiku pengangguran Ustaz. Suamiku tidak kerja. Bukan dengan menghinanya. Saya tidak suka suamiku. Bukan dengan menghinanya. Kalau kau tidak suka suamimu, minta kau cerai baik-baik. Banyak rumah tangga bertengkar. Siang malam bertengkar, hamil lagi. Boleh. Hei, bu. Suatu kali ada datang pada zaman Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, sakit mamamu. Kau pergi lihat. Apa kata ibu ini? Mohon maaf, saya mau sekali ke sana, tapi suamiku lagi keluar rumah. Saya dipesan jangan keluar rumah sebelum saya pulang. Pulang utusan. Sakaratil maut itu datang lagi. Bu, sudah mau mati, kasihan itu mamamu. Kau pergi tengok. Mohon maaf, mau sekali saya ke sana, suami saya belum datang. Meninggal ibunya, datang lagi. Kau datanglah lihat ibumu terakhir kalinya ini, sudah mau dikubur. Suami saya belum pulang. Dimakamkan, tidak dihadiri. Ini yang memanggil tadi, marah dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetangga saya keterlaluan. Mulai sakaratil maut sampai dikuburkan, saya 3 kali datang panggil, dia tidak pergi lihat ibunya. Kata Nabi, keterlaluan itu ibu. Kenapa bisa begitu? Katanya dipesan sama suaminya yang lagi keluar cari nafkah, selama saya belum pulang, jangan kau pernah keluar rumah. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Apa Nabi marah? Nabi justru bersabda, Alhamdulillah, diampuni dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Kira-kira masih ada istri seperti ini? Yang banyak baru pergi suaminya, dia telepon temannya, kau datanglah, suamiku sudah keluar. Bu, halo bu, mau masuk surga? Mau? Taati perintah suami. Kenapa Ustaz taati perintah suami? Karena ibu ditanggung dunia sampai akhirat. Artinya apa Ustaz? Kalau ibu bikin dosa, suamimu yang tanggung dosamu. Ibu tidak pakai jilbab, suamimu yang tanggung dosamu. Ibu tidak sholat, suamimu yang tanggung dosamu. Sebaliknya, ibu tidak tanggung dosa suami. Suamimu tukang selingkuh, suamimu tidak sholat, suamimu tukang tipu, suamimu pesina, suamimu pejudi, suamimu pemabuk, tapi ibu baik agamanya di rumah. Kata Allah, bu, jangan kau urus suamimu.
kau masuk surga, biarkan dia dalam neraka. Lalu Nabi sampaikan, tadkhulul jannati bisalam. Ibu, karena baik agamamu, tidak ada urusan dengan suamimu, kau masuk surga dari surga pintu mana yang kau suka. Makanya jangan suka marah-marah. Bu, hei, ada seorang suami curhat, Ustadz, saya dikejar-kejar utang, saya bingung, suami saya, motor saya sudah mau disita. Kenapa? Memang utang